ketika Front Pembela Islam dibubarkan. Pertanyaan saya, atas sebab apa FPI dibubarkan? Dalam ilmu hukum, dalam ilmu kehidupan, ketika orang talak 3, cerai dengan level 3, itu kan ada yang fatal. Lalu kita bertanya, FPI dibubarkan karena apa? Berapa triliun FPI telah korupsi? Berapa banyak orang yang dibunuh oleh FPI? Dan ketika itu terjadi, hampir tidak ada pembelaan. Padahal ini adalah tanda-tanda kebangkitan PKI yang semakin mewujud. Gelombang-gelombang yang mengarah kepada pembakaran sekolah dan pesantren. Tanggal 27 bulan Februari 2022, perguruan Muhammadiyah di Cimetuk, Celuring, Banyuwangi, itu pelangnya digergaji. Awal tahun 2021, masjid dan sekolah pesantren Muhammadiyah dibakar di Lamongan, Jawa Timur. Perguruan Muhammadiyah di Mandailing, Natal, sudah 5 kali dilempari bom tanpa ada yang mempersoalkan. Saya ingin katakan kepada sedang jemaat yang berbahagia, musuh-musuh ini semakin hari semakin terang-terangan, sementara kita masih bertanya terus, PKI-nya mana? Saya akan balik menjawab, buktikan kepada saya kalau PKI tidak ada. Sekarang mereka telah muncul dalam bentuk-bentuk yang bervariasi. Dari dia mengeluarkan buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI, terbit bulan Juni tahun 2002. Dan buku tersebut sampai hari ini sudah tercetak sebanyak 2 juta eksemplar. Pada bulan September 2005, terbit buku berikutnya, Anak PKI Masuk Parlemen. Kongres PKI terakhir tahun 1967 di Blitar Selatan, Kongres ke-7. Kongres ke-8 di Sukabumi Selatan tahun 2000, Jawa Barat. Kongres ke-9 di Cianjur Selatan tahun 2005, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Kongres ke-10 tanggal 17 sampai tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010 di Magelang, Jawa Tengah. Kongres PKI yang ke-12 di Banyumas, Jawa Tengah tahun 2015. PKI mana lagi yang akan kau dustakan? Mungkin kita menunggu seperti peristiwa tahun 1946, ketika Kesultanan Delhi diserbu oleh pemuda rakyat, oleh FDR pasukannya Amir Sarifuddin. Seluruh kesultanan disembelih, anak-anak gadisnya diperkosa dan dibunuh oleh orang-orang PKI tahun 1946. Saya, Alfian Tanjung, yang menekuni kebangkitan gerakan PKI, bertanya-tanya, sejauh mana tuan-tuan di sini mengerti bahwa mereka sedang menunggu hari-hari penyembelihan buat umat Islam? Kita memang dibuat tidak mengerti ada apa dan di mana. Buktikan bagaimana mereka menembak mati seorang Ustadz Alex yang ada di daerah Tangerang, Banten. Ustadz Sahid Caniago di Batam sedang menyampaikan tausiah zuhur, dikejar-kejar oleh seorang jamaah. Bayangkan Ustadz lagi berceramah, dikejar-kejar. Ustadz Jamaluddin yang ada di Bekasi, itu punggungnya putus di samurai. Kelihatannya memang kita menunggu dulu ada kepala pengurus PDM nih di sini baru percaya. Kita menunggu dulu masjid kita dibakar baru kita percaya. Saya nyatakan dengan berat hati di penghujung akhir khutbah pertama saya, PKI sedang terus mempersiapkan Ishadu bi anal PKI. Sementara generasi-generasi kita, Bapak PKI apa ya? Aku percaya itu dongeng. Nah, itulah yang sekarang sedang terjadi. Maka sebagai penutup, semoga jamaah sedang jemaat yang berbahagia menangkap tersirat makna terkandung maksud. Kalau kita tidak siapkan generasi-generasi pemberani, generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang punya feeling situasi, generasi-generasi yang menghitung langkah kemungkinan terburuk, maka jangan salahkan siapa-siapa. Karena FPI sudah dibubarkan, mereka sedang men-TO untuk membubarkan MUI berulang-ulang. Mereka menginginkan membubarkan PKS karena PKS menolak untuk menyetujui IKN. Dan sesungguhnya mereka sedang men-TO untuk membubarkan Muhammadiyah. Saya tidak mau meneruskan. Di Muhammadiyah banyak yang pintar, banyak yang doktor, banyak yang profesor. Mari kita biarkan saja. Tapi saya tidak mungkin membiarkan kalau sampai dibubar.